Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, alhamdulillah kita masih bisa untuk belajar kembali bahasa Arab ya. Nah, untuk kali ini kita memasuki bab baru, Ad-Darsus Sadis, Ad-Darsus Sadis ya. Bab ke-6 atau pelajaran ke-6 yang berjudul Halatul Hadiqah. Nah, yang mana kemarin kita telah membahas bab A'daul Usroh ya, anggota keluarga. Kali ini kita membahas Halatul Hadiqah, suasana atau kondisi taman. Namun sebelumnya kita awali dengan basmalah dan membaca doa mau belajar. Tapi kita niatkan dulu agar belajar kita itu mendapat pahala ya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ala ma nawa ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Banyak hal yang baik namun niatnya buruk malah tidak mendapatkan pahala. Malah bisa jadi mendapatkan dosa. Contohnya, kita itu melakukan sholat tapi dengan tujuan agar dilihat orang lain ataupun agar mendapatkan pujian orang lain, itu kan tidak benar niatnya. Yang namanya sholat itu kan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita niatkan belajar kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena belajar itu termasuk perintah yang wajib ya, diwajibkan oleh Nabi, yang mana belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Oke, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Raditu, saya ridho, billahi Allah. Raditu billahi robba, sebagai Tuhan kami. Raditu billahi robba, saya ridho Allah menjadi Tuhan kami. Wabil islami dina, dan Islam menjadi agama kami. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul. Rabbi zidni ilma, dan semoga engkau menambahkan kami ilmu. Warzuqni, dan engkau merizkikan saya atau kami fahma, kefahaman. Dan engkau semoga menambahkan kami ilmu dan merizkikan kefahaman. Nah, di sini kita yang pertama itu akan membahas mufrodat wa hifdzuha, kosakata dan menghafalkannya. Seperti biasa dalam setiap bab nanti pasti ada yang namanya mufrodat, kemudian al-hiwar percakapan, ada tamrinat latihan, al-qiroah bacaan, ada juga lagi nanti at-tamrinat latihan. Namun sebelum ini Pak Zaini mau menyampaikan tentang materi yang menulis yang ada di halaman ini, berarti 89 ya. 89 ini Pak Zaini contohkan cara menulisnya. Nah ini, silakan kalian perhatikan ya, kalian perhatikan. Tuh, itu kan ada di halaman 89 ya. 89. Tuh, kita menulis ismi. Itu. Nah, nanti kalian juga menulisnya ya. Untuk yang sekarang ismi dulu. Kata-kata ismi dulu. Karena apa? Bahasa Arab itu tulisannya kan berbeda dengan tulisan Latin. Makanya perlu dilatih agar terbiasa. Walaupun tulisan Pak Z ini tidak terlalu bagus ya, yang penting masih bisa terbaca. Nah, ismi ini tulisannya. Nah, pada prinsipnya menulis ismi itu seperti ini. Yang pertama, menulis alif itu ditarik dari atas ke bawah. Kemudian huruf sin, sin itu kan ada tiga ini apa? Tiga kayak giginya. Nah, yang pertama 1, 2, nah yang ketiga. Nah 3 ini huruf sin, kemudian huruf mim.
mim bulat ya, dan yang terakhir itu huruf ya, seperti itu ya. Kemudian kita kasih harokat is, kasroh, ini kasroh, sukun, kasroh, mi kan mimnya di kasroh, kemudian ya-nya dikasih titik dan sukun. Seperti itu sebenarnya ismi. Kita lanjutkan lagi. Nah, alifnya ya. Nah, seperti itu sin, mim, ya, ismi. Seperti itu. Ismi itu artinya apa? Ismi itu berasal dari kata ismun. Ismun nama, ketika ismi terakhirnya ketambahan ya atau ya mutakalim kita menyebutnya, itu menjadi namaku. Seperti kemarin yang Pak Zain dicontohkan, kitabun buku, kalau ketambahan ya kitabi menjadi bukuku, seperti itu ya. Jadi kalian juga menulisnya ini latihan. Yang pertama kita itu dulu, baru kosakata ini dulu, yang ismi dulu. Kita tulis ismi. Oh, ini ada kucing. Nah. Oh, kucing. Seperti itu ya. Berarti nulisnya berapa kali? Nulisnya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Yang atas 3 kali, yang bawahnya itu 4 kali. Itu ya, nanti tugasnya untuk kali ini kalian menulis yang ismi 7 kali, seperti yang di video tadi. Kemudian kita kali ini memasuki bab ke-6, halatul hadiqah, suasana atau kondisi taman. Kita kali ini akan membahas mufradatnya dulu. Ya. Yang pertama itu ada, nanti kalian juga tulis ya, di bawahnya itu ditulis ataupun di sampingnya boleh. Di buku tulis juga boleh. Yang penting catatannya itu kalian nanti mudah untuk mencarinya kembali ketika belajar. Seperti itu. Kita bahas yang pertama itu hadiqatun, atau membacanya hadiqah juga boleh. Hadiqatun itu artinya taman. Hadiqatun, hadiqah itu taman. Kemudian surun itu artinya pagar. Pagar ya, surun itu artinya pagar. Ini nanti mufradat yang di sini itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang ada di taman. Kemudian syajaratun itu artinya pohon. Nah, kalau sajaron itu cuma satu pohon. Tapi kalau asjarun itu pohon-pohon. Pohonnya itu lebih dari 2, berarti 3 ke atas. Ini kan ada huruf jim. Jim itu artinya jamak. Sajaratun itu tunggal atau mufrad, berarti satu pohon. Kalau asjarun itu pohon-pohon. Jumlah pohonnya itu 3 ke atas ya. Pokoknya kalau di bahasa Arab itu yang pertama ada mufrad. Mufrad itu artinya satu atau tunggal. Kemudian tasniyah itu 2. Dan yang ketiga itu jamak. Jamak itu berarti 3 ke atas. 3 ke atas. Asjarun pohon-pohon. Kalau sajaratun pohon. Kemudian ada zahratun. Zahratun itu artinya bunga. Zahratun itu artinya bunga. Nah, kalau azharun itu jamak dari zahratun, berarti bunga-bunga. Azharun bunga-bunga. Kemudian wardatun. Nah, ini wardatun itu artinya mawar. Wardah. Kan ada lagu Wakaful Mustafa kal wardin nadi. Seperti itu ya, ada ya. Wakaful Mustafa itu telapak tangan Al-Mustafa, Nabi Muhammad Al-Mustafa kal wardin nadi, seperti mawar yang memanggil. Subhanallah ya, tangannya Nabi aja seperti mawar yang memanggil. Kemudian yasmin. Yasmin itu artinya melati. Yasmin, melati. Wah, kucingnya ini pengen ikut belajar, mondar-mandir terus. Kemudian ada narojilu. Narojilu itu artinya kelapa.
Kemudian ada birkatun atau birkah, itu boleh. Kalian kalau membaca lengkap berarti huruf ta marbutohnya dikasih harokat birkatun. Tapi kalau mau diwakof atau berhenti boleh juga membaca birkah. Berarti huruf akhirnya di sukun. Birkah itu artinya kolam. Kemudian sajaratul manja. Nah, sajarah tadi pohon, manja itu mangga. Sajaratul manja, pohon mangga. Kemudian bawahnya itu ada ini, sajaratul mauzi. Sajarah itu pohon, al mauzi pisang. Sajaratul mauz, pohon pisang. Kemudian ada nafuratun atau nafurah, itu artinya air mancur. Nah, di taman itu kan biasanya ada juga air mancurnya. Kemudian sajaratul burtukol, itu artinya pohon jeruk. Burtukol itu jeruk, sajarah itu pohon. Kemudian ada ini di taman juga ada misbahun. Misbahun itu artinya lampu. Nah, di taman kan ada lampunya juga kalau malam itu ya, buat duduk-duduk. Kan kalau duduk-duduk itu melihat lampu-lampu yang berkilauan itu kan indah. Kemudian ada mak'adun. Mak'adun atau mak'ad itu artinya bangku. Nah, di taman kan juga ada bangkunya buat duduk ya. Kemudian yang terakhir ada samakun. Samakun itu artinya ikan, ikan makanan kucing ini. Ya, samakun ikan. Nah, itu mufrodat yang ada di bab ini ya, di dalam bab ini. Nah, coba kalian itu menghafalkan 3 mufrodat dulu. Setelah kalian mengartikan, kalian lingkari 3 mufrodat yang mau kalian hafalkan. Misalnya kalian mau menghafalkan yang pertama itu surun, kalian lingkari. Kemudian yasmin, kalian lingkari misalnya ya. Kemudian birkah itu misalnya. Nah, ini caranya kalian menghafalkannya. Yang pertama itu konsentrasi. Kalian baca misalnya surun pagar, surun pagar, surun pagar. Baca 3 kali. Kalau konsentrasi insya Allah kalian hafal. Kalau enggak 3 kali ya 5 kali, kalau enggak 7 kali. Kemudian ada cara lain untuk menghafalkannya. Kalian misalnya menempelkan di tempat yang sering kalian lihat. Misalnya kalian kan misalnya kalian itu sering membuka kulkas. Nah, kalian tulis 3 mufradat kosakata di kertas yang kecil, tempel di kulkas. Nah, setiap mau membuka kulkas dilihat sejenak dan dibaca surun pagar yasmin melati berkatun kolam. Nah, nanti tanpa disadari kalian akan hafal dengan sendirinya. Itu cara yang kedua. Tapi ya sebenarnya untuk menghafalkan itu tergantung masing-masing mudahnya gimana. Ada yang membacanya berkali-kali, ada yang 1 kali tapi dengan fokus, ada yang melakukannya. Itu juga masing-masing ya. Nanti kalau 3 sudah hafal, kalian tambah lagi, tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9. Nah, insya Allah nanti akan hafal. Karena salah satu penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa yaitu hafal mufradat atau kosakatanya. Itu saja yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembelajaran kali ini ya. Untuk tugasnya tadi kalian menulis ismi seperti itu. Ini ada perkataan seorang penyair, utlu bila ilma wala taksal fama ab'adal khair ala ahlil kasal. Tuntutlah ilmu dan jangan malas. Jangan malas ya. Betapa jauhnya kebaikan bagi orang pemalas, bagi seorang pemalas ya. Karena apa? Orang bodoh kalau tidak malas ataupun rajin, beliau setiap hari belajar, insya Allah bisa. Tapi orang pinter yang malas, wah saya pinter sudah nggak usah belajar. Nah, itu ya lama-lama
akan hilang. Yang ya misalnya dia ahli tapi dia nggak mau mengulangnya lagi, tidak mau belajar lagi, mereka sombong karena sudah pintar. Nah itu nanti tidak akan berhasil. Walaupun kalian termasuk orang yang cerdas maupun pintar, tapi sempatkanlah untuk tetap belajar, karena salah satu sifatnya manusia itu ya salah dan lupa. Al insan mahalul khata' wan nisyan ya. Tempatnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti itu ya. Tetap semangat dan giat belajar. Oke, kita akhiri dengan hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.